Ya Allah, saya ingin anak keturunan yang soleh, belum dikaruniakan. Ya Allah, pengen dapat lapangan kerja, belum dapat. Betul Pak? Sekarang lagi susah-susahnya ya Pak yang nyari kerja. Ya, ya Allah, pengen berangkat haji dan umroh, belum dapat rezekinya. Ya, maka mereka bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, "Fama sabab? Apa sebabnya ya Syekh?" Lantas dengan penuh kearifan, Syekh Ibrahim bin Adham tadi menjawab, "Li'anna qulubakum matat bi asratin asya." Sesungguhnya yang menyebabkan doa kalian belum dijabah oleh Allah adalah matinya hati kalian. Serem nih Pak. Orangnya hidup tapi hatinya mati. Kebayang nggak tuh Pak? Susah dilihat ya. Matat qulubukum. Hati kalian telah mati yang disebabkan oleh bi'asyratin asya, disebabkan oleh virus hati ya. Ada 10 virus hati. Ada 10 Pak yang akan saya sampaikan malam hari ini. Tapi saya mau tanya dulu nih Pak. Bapak-bapak punya motor ya. Pak, harga Pertalite berapa seliter? 10.000. Kalau 10 liter 100.000. Kalau bapak-bapak ke pom bensin bayar 100.000, Bang isi 100.000, sama tukang pom bensin isi 5 liter, mau nggak? Mau tidak? Ya. Ada yang mau yang enggak nih? Maunya 10 liter ya Pak? Ya. Sekarang Pak Hidayat tanya, kalau malam hari ini tadi Pak Hidayat bilang mau kasih 10 rahasia matinya hati, mau dikasih 10 atau 5 aja? 10. Bayarannya sama loh Pak. Insya Allah Pak ya. Saya akan bahas singkat, nanti diperdalam oleh Ustaz Ariful dalam kajiannya di Masjid Al-Hidayah ya. Yang penting malam ini kita dapat 10-nya, supaya malam ini kita merenung. Setelah merenung, kemudian kita berharap doa selanjutnya kita kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, penyebab patah hati kita mati sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah adalah araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kita mengenal Allah tapi kita tidak menunaikan haknya Bapak Ibu sekalian. Apa Pak Bu yang pertama? Kita mengenal Allah tapi hak Allah tidak kita tunaikan. Padahal berapa kali kita baca Al-Fatihah dalam setiap doa kita Pak? Berapa kali Pak setiap 5 hari? Dalam sehari 17 kali minimal ya, di luar sholat rawatib kita. Di sana kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi-Mu ya Allah. Terus Pak, dikenalkan dengan sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, tapi hanya sampai sebatas lisan saja. Zikir kita, ingatnya kita kepada Allah hanya sampai di lisan, di bibir saja, tidak sampai ke hati kita. Sehingga inilah yang tidak membuat hati kita merasa bergetar ketika disebut nama Allah. Padahal dalam surah Al-Anfal kata Riful ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Masyaallah. Sesungguhnya orang-orang beriman Bapak Ibu sekalian, apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar Pak. Tuh orang beriman, sensitivitas hatinya cepat nyambung. Disebut nama Allah, dia langsung zikrullah. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah-tambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan mata hati kita mati sehingga doa kita tidak dijabah oleh Allah. Hati kita mati karena kita tahu hak Allah tapi tidak kita tunaikan. Maka tunaikan hak Allah. Yang kedua adalah wa qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Kita baca Al-Qur'an tapi kita tidak mengamalkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Masya Allah, tilawah Yasin kita malam hari ini Pak, ngeri Pak. Kalau kita baca arti terjemahannya itu, tafsirnya ngeri. Rasanya nggak ada yang bisa ketawa malam ini kalau bisa baca Yasin tuh Ustaz ya. Ya, bagaimana kisah tentang
penduduk neraka ditutup mulutnya, ya. Mulutnya ditutup, hanya tangan kakinya yang bisa berbicara, bercerita tentang amal kebajikan atau keburukan yang telah dilakukan di dunia. Kita baca Quran, tapi kita tidak mengamalkannya. Maka inilah penyebab mata hati kita mati, doa kita tidak dikabulkan. Maka apa yang kita harus lakukan? Ketika kita membaca Al-Quran, pahami, amalkan. Yang ketiga, kalian mengaku cinta kepada Nabi kalian. Tadi kita sudah berselawat ya Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha yakil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah. Orang berselawat susah direm Pak. Padahal tadi saya mau ngerem itu, tapi ibu terus. Kenapa? Cinta, hob, mahabbahnya kepada baginda Rasulullah itu luar biasa. Pak, saya tanya, ibu-ibu kan perempuan, mahabbah sama Rasul para suami cemburu nggak? Pak, cemburu kagak? Kagak. Padahal Rasul laki-laki. Kenapa tuh? Karena Rasul adalah makhluk yang mulia, manusia yang mulia. Ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian mengaku cinta kepada Nabi, tapi ada tapinya lagi nih. Tapi kalian tidak melakukan sunnah-sunnahnya, tidak menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di hadapan kita ini banyak hidangan ya Pak ya. Tadi Pak Ustadz jangan dicicipin, dimakanin. Kenapa tuh Pak? Mubazir cicip mah sedikit-sedikit doang ya, caplok aja, pindahin ke perut gitu kan. Doa makan bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bismika Allahumma. Salah Pak? Itu doa tidur. Itu doa tidur. Doa makan Bapak Ibu, Allahumma barik lana fina razaqtana wa qina adzabannar. Karena sudah 3 bungkus, 3 kotak yang dimakan, akhirnya perutnya penuh. Akhirnya baca doa apa tuh Pak? Alhamdulillah. Ayo gimana Pak? Alhamdulillah at'amana wa saqana wa jalana minal muslimin. Oh, banyak yang kurang hafal ini ya, Masya Allah ya. Ya Pak ya, kita cinta kepada baginda Rasulullah, tapi sunnah-sunnahnya sedikit banget. Disunahkan oleh Rasulullah makan pakai tangan kanan. Disunahkan kalau makan itu jangan sambil berdiri, kecuali lagi apa tuh Pak? Lagi kondangan susah kursi itu ya, terpaksa banget. La yasrabanna ahadukum qa'imah. Gitu ya Ustaz ya. Jangan ada di antara kita yang ketika makan minum itu sambil berdiri. Jangan makan dengan tangan kiri kecuali dalam kondisi tertentu yang sulit sedikit. Maka hidupkan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wa qatum innakum mushtaquna ilal jannah wa lam ta'malu laha. Kita mengaku rindu Pak, ingin masuk surga. Rindu nggak Pak, Bu, masuk surga? Halo, mau nggak masuk surga Pak, Bu? Mau sangat, mau banget ya. Ada yang nggak mau masuk surga Pak? Nggak ada. Pilihan akhirat itu cuma 2 Pak. Kalau nggak surga, neraka, tinggal pilih kan ya. Nggak ada yang tengah-tengah, mana Ustaz hidayatnya? Nggak ada. Pilihannya cuma 2. Nggak ada di sini apa? Terminal Cibodas nggak ada di sana. Adanya surga atau neraka. Kita mengaku rindu surga, tapi kita tidak beramal untuk meraihnya. Bapak Ibu sekalian, apa sih karakter amal soleh orang-orang yang cinta surga tadi? Yang pertama adalah mereka banyak beramal soleh. Banyak beramal soleh. Amal solehnya banyak, termasuk saudara kita Pak Haji Damanurian, Masya Allah, ngiri kita semua Pak. Ya, mudah-mudahan beliau mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah 85 musola masjid yang dibangun beliau. Masya Allah. Ya, tadi saya tanya Pak Haji mau berapa? Targetnya 100. Amin ya robbal alamin. Insyaallah kabul ya.
Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang keenam adalah wa qultum innakum takhafunan nar. Kalian mengaku takut neraka. Takut ya Pak? Ada yang nggak takut neraka Pak? Takut. Ya, itu yang lagi ngudut, mana ngudut? Coba itu kalau api jadi tempelin sebentar aja di kukunya Pak. Panasnya luar biasa. Nggak ada yang mau walaupun setiap hari ngudut 10 batang juga. Ya Pak ya, padahal dipegang, diputer-puter gitu ya. Kalau suruh Pak tempelin ke kukunya, oh nggak mau kan? Kenapa? Panas. Kita mengaku takut ke neraka, tetapi kita tidak menjauhi dari sebab-sebab yang masukkan kita ke neraka. Apa saja Bapak Ibu yang menyebabkan kita masuk neraka? Makan minumnya yang tidak halal, makan minumnya yang bercampur dengan yang tidak jelas kehalalannya. Ya, habis enak sih tuh coba Pak Bu. Yang penting enak. Orang beriman nggak begitu ya. Ya orang beriman tuh yang dicari pertama apanya Pak? Yang satu halal dulu, yang kedua baru enak. Pilih enak atau halal Pak? Halal dan enak. Ustaz ngajarkan gitu ya. Sudah keberapa tuh Pak? 60.000 ya Pak ya. 40.000 lagi Pak. Yang ketujuh, wa qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kita mengakui kematian itu pasti datang. Pasti tidak Bapak Ibu kematian itu? Pasti. Hari ini kita hadir ke majelis tahlil karena adanya peristiwa kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tadi Ustaz tadi menyampaikan setiap yang bernyawa pasti covid. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kematian itu Bapak Ibu sekalian tidak harus tua. Betul. Almarhum Lofrio sangat muda. Kematian itu tidak harus sakit. Betul Pak? Banyak yang sehat tiba-tiba lewat ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka persiapkanlah kehidupan kita ini karena kematian itu kita tidak ada yang tahu kapan datangnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kita semua, sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan Bapak sekalian, kalian sibuk mencari aib, kelemahan, kekurangan orang lain. Nah, ini Pak ya, mudah-mudahan nggak ada di sini Di Solo banyak tuh Pak. Kita sibuk mencari kesalahan orang lain, tetapi kita lupa sama aib kita sendiri. Ya, peribahasanya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Semut di seberang lautan, kan ada lagu Bang Haji itu ya. Semut di seberang lautan. Apa? Jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Apa lagunya Pak? Kalian beliau lagu-lagunya namanya dakwah. Kesalahan orang lain yang kecil kelihatan jelas sama kita, tapi kesalahan kita yang gede nggak kelihatan. Maka Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan sifat seperti ini ya. Inilah penyakit yang ada pada iblis. Iblis itu adalah penyakitnya anania. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Apa kata iblis ketika dia suruh Allah tunduk sujud kepada Adam, dia nggak mau? Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari nar, dari api, sedangkan Engkau ciptakan Adam mintin, dari tanah. Iblis merasa lebih baik Bapak Ibu sekalian karena dia diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan sampai penyakit virus iblis ini menghinggapi diri kita. Yang kesembilan adalah kita menikmati berbagai nikmat rezeki dari Allah, termasuk rezeki malam hari ini, tetapi sedikit sekali syukur kita kepada Allah. Padahal Allah sudah mengingatkan kita Bapak Ibu sekalian, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya kalau kamu bersyukur kepada Allah, Allah pasti tambah nikmatnya. Tapi kalau kamu kufur ingkar kepada nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Di sini kebetulan ada bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang banyak ya. Para suami, para bapak bersyukur kepada Allah karena kita sudah dikaruniai istri yang soleh. Betul Pak?
Betul? Syukuri sudah punya istri yang baik, syukuri punya istri yang cantik, syukuri punya istri yang taat pada suami. Syukuri. Hati-hati kalau nggak bersyukur, Allah ambil cepat-cepat istri kita. Para ibu, bersyukur sudah punya suami yang soleh. Syukur nggak, Bu? Syukur. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Para suami kita walaupun dulu masih cungkring, apa cungkring itu Pak? Masih kurus ya, waktu melamar masih kurus. Tapi dia sudah berani mengambil hak perwalian dari orang tua kita menjadi tanggung jawabnya dia. Kerja mah belum, badan juga masih kurus gitunya, tapi sudah berani mengambil hak perwalian anak dari orang tuanya. Syukuri. Insya Allah suami yang bersyukur punya istri yang solehah berkah. Insya Allah istri yang bersyukur punya suami yang baik dan soleh berkah. Suami yang berkah, istri yang berkah berkumpul dalam sebuah rumah, insya Allah pertama berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, jadi 100.000 nih Pak, alhamdulillah nyampe 100.000 ya. Yang terakhir adalah wadafantum mautakum walam tattabiru bihim. Kalian menghadiri prosesi kematian, tetapi tidak menjadikan itu ittiba, pelajaran kepada kita semua. Kemarin kita hadir kematian, yang lalu kita hadir kematian. Dari proses memandikan, mensolatkan, mengkafankan sampai menguburkan, semuanya seharusnya menjadi pelajaran ibrah terbaik untuk kita. Kata Rasulullah, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan setelah itu dia menyiapkan bekal untuknya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, janganlah setiap kehadiran kita di kesempatan melayat, di setiap pemandian jenazah, setiap pemakaman pekuburan menjadikan kita lupa kepada Allah. Justru sebaliknya, semakin banyak kita ikut proses pemakaman, semakin takut kita kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah, semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 10 sebab yang menyebabkan hati kita mati, kemudian doa kita menjadi terhalang dari dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pesan yang singkat ini menjadikan kita lebih bersemangat lagi berdoa kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kesungguhan, sehingga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kayak ada yang Terima kasih ya. Yang mau duduk sampai jam 12 kami tunggu, silakan ya. siap lah. Ya bawa masuk silakan. Sayang tuh.
Semua ini. Iya, teman. Siapa?